Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 16 Jumadal Ula 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 November 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini kita akan memasuki serial nomor 224, mengangkat tema disyariatkannya doa istiftah. Istiftah atau iftitah, dua-duanya boleh. Jadi ora usah tukaran. Istiftah boleh, iftitah juga boleh. Ada hal yang lebih penting daripada urusan ini. Ya. Baik, jadi tema kita kan fikih doa dan zikir. Ya, fikih doa dan zikir. Kalau kemarin-kemarin kita mengangkat tema tentang menjawab muadzin, kemudian doa menirukan doa setelah azan, lalu doa antara azan dengan iqamah. Nah, sekarang doa istiftah atau doa iftitah ini berarti sudah mulai pembahasan tentang bacaan sholat. Jadi mulai hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang bacaan sholat, dan ini bakalan lama. Bakalan apa? Lama. Siap napa mboten? Siap nopo? Ya, siap hadir terus napa siap bolos? Insyaallah hadir terus. Karena pembahasan tentang bacaan sholat itu penting sekali. Sholat itu ada bacaan, ada gerakan, ya, dan ada peresapan dengan hati. Jadi saat kita menjalankan sholat itu adalah gabungan dari 3 unsur. Unsur lisan, okay, kemudian unsur anggota badan, dan unsur hati. Jadi sholat yang bagus adalah sholat yang
tiga unsur ini semuanya aktif. Bukan hanya lisannya yang aktif, bukan hanya hatinya yang aktif, bukan hanya anggota tubuhnya yang aktif, tapi semuanya aktif. Aktif di sini maksudnya apa? Ya kerja. Lisannya kerja karena membaca. Anggota tubuhnya kerja karena bergerak. Takbiratul ihram, tangan diangkat, ini kan bergerak nggih. Kita berdiri, terus kita ruku, kita sujud, kita i'tidal. Ini kan bergerak. Anggota tubuhnya bergerak, lisannya membaca, hatinya napa Bu? Meresapi. Hatinya khusyuk. Salat yang seperti inilah yang insya Allah bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Wis gampangane lah, nek wis salat kuwi biasane maksiate ora akeh. Ora STMJ. Apa Bu STMJ? Bu, STMJ napa Pak? Nah, salat terus maksiat jalan. S salat, T terus, M maksiat, J jalan. Salat terus maksiat jalan. Sinten niku? Kula napa jenengan? Ya. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan salat itu menghalangi dan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar alias perbuatan maksiat. Kenapa kita sudah salat tapi masih apa? Maksiat. Itu karena salat kita mungkin baru gerakan tok. Baru gerakan tubuh tok. Atau mungkin baru bacaan di lisan tok. Alias sholat kita itu belum maksimal, belum sempurna. Maka salah satu ikhtiar kita agar sholat kita menjadi lebih maksimal adalah kita akan mempelajari bacaan-bacaan sholat tadi. Karena dengan kita mempelajari maknanya, mudah-mudahan kita bisa meresapinya. Karena bagaimana mungkin kita akan meresapi sebuah kalimat kalau kita tidak mengetahui maknanya? Bagaimana kita akan terharu membaca sebuah cerita kalau kita tidak tahu apa maksud cerita tersebut? Jangankan paham, lawang huruf ora paham. Ya. Huruf kanji jenengan paham huruf kanji? Huruf sing ya huruf Cina nggih, kanji nggih. Paham enggak jenengan? Mboten. Ada buku cerita ditulis pakai huruf kanji. Katanya ini ceritanya sangat mengharukan. Jenengan terharu mboten? Terharu ora paham? Bukan terharu karena memahami dan terbawa alur cerita, bukan. Terharu karena ora paham. Jangankan huruf kanji, wong hana cara kabeh pada kelalen, nggih Bu. Ya.
Ngertinya Qur'an acaraka data sawala maga badanga atau kewalik. Ya. Tapi nggak bisa baca, cuma hafal tapi nggak bisa baca. Maka kita akan buka pembahasan tentang bacaan sholat dengan doa istiftah atau doa iftitah. Kenapa? Karena setelah kita bertakbir, dan takbir sudah kita bahas. Nah, pembahasan tentang takbir, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah kita bahas. Maknanya apa, keutamaannya apa, konsekuensinya apa, sudah kita bahas. Maka tidak akan kita ulang. Setelah kita bertakbir, maka kita akan bersedekap. Kenapa? Bersedekap. Dan pembahasan tentang bersedekap tidak kita bahas. Karena pembahasan kita bukan gerakan. Pembahasan kita adalah bacaan. Ya, pembahasan kita tentang bacaan. Kalau jenengan pengen mendengarkan pembahasan tentang bersedekap ini secara khusus, saya pernah menyampaikan dalam serial Salat Lahir Batin. Apa Bu? Salat Lahir Batin. Jenengan nanti cari. Ya, di YouTube insya Allah ada. Bagian bersedekap. Ya, bagian bersedekap. Saya membahas, lupa saya, salat lahir batin itu pengajian sudah berapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah ada 60 seri atau 50 seri, saya lupa. Mulai dari awal sampai akhir. Ya, alhamdulillah sudah kita bahas. Jadi setelah takbiratul ihram, terus kita apa? Bersedekap. Nah, setelah bersedekap itu, bacaan pertama kali adalah apa? Doa istiftah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW saat beliau berpesan kepada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Rifa'ah. Sinten Bu? Rifa'ah. Nama lengkapnya Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Orang ini pernah keliru sholat. Jadi sholat tapi caranya apa? Keliru. Maka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang yang keliru dalam melakukan sesuatu, diajari sama Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda'a fayadha'al wudu'a ya'ni mawdi'ah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salat seseorang itu tidak akan sempurna hingga dia berwudu dengan benar. Jadi salat yang sempurna itu diawali dengan apa? Wudu yang benar. Berarti sebelum kita belajar salat harus belajar apa? Wudu. Makanya kalau kita lihat di dalam buku-buku fikih, mesti sebelum pembahasan tentang salat, pembahasan tentang toharoh. Toharoh niku bersuci. Ya wudu, ya mandi, ya tayamum. Ya. Dan wudunya harus benar. Ya. Jangan bayangkan Nabi SAW itu pernah marah besar ketika melihat ada seorang sahabat yang wudu, kemudian di bagian kakinya itu ada yang tidak kena air sebesar koin. Sebesar apa? Koin. Ya. Bu koin 1000 apa 100, pokoknya sebesar apa? Koin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wailun lil aqabi minan nar. Celaka mata kaki yang tidak terbasahi air wudu, karena itu akan dibakar di neraka.
Jadi wudu mboten bener niku bahaya mboten? Bahaya. Maka ayo kita perhatikan kita sendiri, kemudian anak-anak kita. Biasanya bocah wudu susu, orang kur bocah, sing tua beberapa. Akhirnya ada bagian yang nggak basah. Yang paling sering nggak basah bagian mana, Bu? Nih, sini nih. Apa ini? Siku. Terus mana lagi? Sini, tumit ya. Yang bagian kaki, telapak kaki bagian belakang. Itu sering nggak basah itu. Hati-hati. Berarti wudunya tidak sempurna. Dan ngerinya Bapak Ibu yang kami hormati, kalau wudunya nggak sempurna alias nggak sah, maka sholatnya juga ikut nggak sah. Ya. Jadi resikonya berat. Makanya di sini Nabi SAW mewanti-wanti orang itu sholatnya nggak akan sempurna kalau wudunya nggak baik, wudunya nggak sempurna. Terus apa kata beliau? Summa yukabbir. Kemudian bertakbir. Kemudian apa? Bertakbir. Ini yang namanya takbiratul ihram. Karena dengan bertakbir itu semua yang awalnya boleh jadi tidak boleh. Semua yang awalnya tadinya boleh terus jadi apa? Tidak boleh. Takbiratul ihram. Apa yang awalnya boleh sebelum takbir? Kenapa, Bu? Makan. Apa lagi? Minum. Apa lagi? Bicara. Boleh enggak itu? Boleh. Sebelum bertakbiratul ihram semuanya boleh. Makan boleh, minum boleh, ya. Megang HP boleh, ngumbahi boleh, ya, masak boleh. Begitu takbiratul ihram, semua yang boleh-boleh tadi menjadi apa? Tidak boleh. Itu kenapa dinamakan takbiratul ihram. Wa yahmadallaha wa yusniya alaihi. Kemudian setelah mengucapkan takbir, maka dia memuji Allah dan menyanjungnya. Ini yang saya kasih huruf tebal. Apa yang dimaksud dengan memuji Allah dan menyanjungnya? Itulah yang kita maksudkan dengan doa istiftah atau doa iftitah. Jadi doa iftitah itu intinya adalah pujian dan sanjungan kepada Allah. Jadi kita diajari untuk beradab, untuk beretika kepada Allah. Sebelum kita minta apa-apa kepada Allah, maka sanjunglah Allah terlebih dahulu. Pujilah Allah terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk langsung apa? Dialog. Jangan tiba-tiba kita langsung minta begitu saja sama Allah. Kita harus beretika sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sama manusia berusaha beretika, kenapa sama Allah kita tidak berusaha untuk beretika? Maka kita awali dengan pujian kepada Allah yang diistilahkan dengan doa istiftah. Wa yaqra'a bima tayassara minal Qur'an. Baru setelah itu bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kita bisanya apa? Kalau bisanya Al-Fatihah, ya memang itu rukun. Setelah baca Al-Fatihah, bisanya apa? Jenengan bisanya apa, Bu? Kulhu falak nas swidak tahun. Ya Bu, swidak tahun Bu. Masya Allah. Ora apa-apa, iya ora apa-apa. Tapi enggak ini masa swidak tahun ora
nambah-nambah. Ya sah, sholatnya sah. Siapa bilang tidak sah? Karena Nabi SAW mengatakan, wa yaqra'a bima tayassara minal Qur'an. Silahkan dia membaca ayat yang dia mudah, yang gampang buat dia, yang dia hafal. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi inilah dalil yang menunjukkan disyariatkannya membaca doa iftitah. Membacanya keras atau lirih, Bu? Lirih. Maksud dari lirih itu apa? Maksud dari lirih itu suaranya tidak keras, tapi mulutnya tetap bergerak. Penting, Bu. Lirih itu bukan batin. Kenapa? Lirih itu bukan batin. Batin siapa? Batin itu cuma di dalam hati, mulutnya meneng bae mingkem. Orang umak umik. Umak-umik siapa, Bu? Tidak berkomat kamit. Itu bukan baca itu. Bahkan ada sebagian ulama keras, Bu, mengingatkan hal ini. Orang yang sholatnya mulutnya tidak bergerak, maka sholatnya tidak sah. Sampai seperti itu loh. Kenapa? Karena dia tidak membaca. Padahal Allah memerintahkan kita untuk membaca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang kalian bisa, yang kalian gampang. Bacalah. Di sini Nabi SAW juga mengatakan wa yaqra' dan membaca. Dalam bahasa Arab, Bu, membaca itu beda dengan batin. Membaca itu beda dengan apa? Batin. Ya. Kalau kita maca koran, ya batin, Bok. Maca WA, Bok, batin. Batin apa batin? Apa diwaca kabehan pakai suara? Ini Ibu Budi. Ya kayak bocah apa? Kayak bocah SD. Tapi terkait dengan membaca dalam bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Membaca dalam bahasa Arab, itu mulut harus digerakkan. Berarti umak amik. Mulutnya berkomat kamit, diucapkan. Misal, Allahumma ba'id baini. Tapi suaranya lirih. Suaranya apa? Lirih. Ya. Jadi yang dimaksud dengan suara lirih itu tidak bersuara keras, tapi mulutnya tetap bergerak. Mulutnya tetap bergerak. Apa hukumnya membaca doa istiftah ini? Menurut mayoritas ulama, hukumnya adalah sunnah. Apa, Bu, hukumnya? Sunnah. Berarti kalau kita tahu itu hukumnya sunnah, andaikan tidak dibaca, sholatnya sah napa mboten? Sah napa mboten? Sah. Itu tujuannya kita jelaskan hukum. Jadi kenapa kok kita sampaikan di sini hukumnya apa? Yaitu sunnah, supaya kita tahu andaikan suatu saat tidak dibaca, maka sholatnya tetap sah. Mungkin kita nggak baca itu, mungkin. Kapan, Ustaz? Ya mungkin ketika kita lagi tergesa-gesa. Mungkin nggak, Bu, kita waktunya mepet banget. Kalau enggak nanti bisa bahaya. Apa, Bu, contohnya, Bu? Arab mabur. Mabur gue maksudnya apa? Numpak pesawat. Akan naik pesawat. Jamnya kan sudah diapain? Sudah ditentukan. Bung telat pirang menit wis ditinggal. Aku tahu kok. Telat 5 menit ditinggal. Iya betul. Sekeluarga lagi. Saya, istri,
Bilal. Astagfirullah. Kapan penerbangannya? Besok. Astagfirullah. 5 menit ditinggal. Ya. Jadi nggak ada toleransi mereka. Ya. Padahal ya telatnya karena sholat juga ya, dan jalannya jauh. Bandara Soekarno-Hatta yang sekarang itu kan pintunya pintu 24 gitu. Wah, nang pojok. Jangan kayak ngene emang bapakan deh. Waktu banget. Ya. Dalam kondisi seperti itu maka kita sholatnya bisa kita tinggalkan doa istiftah. Ya, berarti cuma baca apa? Al-Fatihah. Suratan boleh nggak ditinggalin, Bu? Boleh, sama. Suratan hukumnya sun. Tapi tetap tumak ninah. Ya, jadi beberapa bacaan dikurangi tidak apa-apa. Yang penting Al-Fatihahnya harus dibaca. Tapi tetap tumak ninah, gerakannya juga tumak ninah. Kita membaca bisa dikurangi. Mengurangi bacaan itu contohnya tadi doa iftitahnya tidak dibaca. Al-Fatihahnya dibaca, suratannya tidak dibaca. Contoh yang lain mengurangi bacaan. Ketika rukuk kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Ini berapa kali, Bu? 3 kali. Minimal berapa? 1. Berarti cuma dibaca 1. Ya. Itu namanya mengurangi bacaan yang hukumnya sunnah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Boleh? Boleh. Kalau mau panjang apa? Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma min syai'in ba'du wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu panjangnya. Cuma dibaca Rabbana walakal hamdu. Boleh. Ya. Ini ketika dalam keadaan kepepet. Ya, termasuk kereta juga sama. Kereta juga sama. Yang bisa nunggoni kita itu biasanya angkot. Ya, Bu ya. Angkot sejam ya dienteni. Nggak kereta sekarang, terus apalagi tadi? Pesawat ketinggalan. Dalam kondisi seperti itu, tidak apa-apa kita tidak membaca doa iftitah dalam rangka supaya kita tidak ketinggalan kendaraan yang memang jadwalnya sudah dipastikan tadi. Jadi hukumnya apa, Bu? Sunnah. Hukumnya sunnah membaca doa iftitah ketika sholat sunnah atau ketika sholat wajib? Nah, doa iftitah hukumnya sunnah. Ketika sholat sunnah apa sholat wajib? Dua-duanya. Ketika sholat sunnah hukumnya sunnah. Ketika sholat wajib hukumnya juga apa? Sunnah. Dah, sekarang kita pindah redaksinya. Bacaan iftitah itu kalau kita teliti di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan temukan ternyata Rasulullah SAW itu punya banyak redaksi. Jadi bacaan iftitah itu enggak cuma satu. Bahkan ketika kami menyampaikan pengajian sholat lahir batin itu, kami teliti, kami baca-baca, kami kumpulkan, itu lebih dari 10 bacaan. Pinten, Bu? Lebih dari 10. Jadi Nabi SAW kadang pakai bacaan A, kadang pakai bacaan B, kadang pakai bacaan C, kadang pakai bacaan D. Sampai berapa tadi? Sampai 10. Dan semuanya sahih. Semua hadisnya sahih. Ya, kita sudah lewatkan itu yang dhaif. Semua bacaan tadi itu yang 10 semuanya sahih. Apa pentingnya kita mengetahui ini? Pentingnya supaya kita ora tukaran. Ben ora apa, Bu? Ora tukaran. Lho,
kok macane apa? Wacane kaya kiye. Lah salah gue, sing bener kaya kiye. Jangan buru-buru menyalahkan. Siapa tahu doa yang dibaca oleh teman kita itu ada hadisnya dan pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang umum di negeri kita itu antara wajah tu sama nopo? Allahumma ba'id. Itu sekarang di negeri kita. Gue apa gue wajah tu? Oh, warnanya kayak biru apa hijau? Seperti mirip kayak subhanallah, subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gue hijau apa biru gue? Yang penting itu bukan hijau atau biru. Yang penting ada hadisnya atau tidak. Selama ada hadisnya dan hadisnya sahih, maka tidak masalah mau pakai baca yang manapun tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ya. Berarti kalau Rasulullah SAW kadang membaca redaksi A, kadang membaca B, kadang membaca C, kita umatnya Nabi Muhammad SAW seharusnya baca A terus, apa B terus, apa C terus. Seharusnya umatnya Nabi Muhammad SAW niru Nabi Muhammad SAW. Nirune kepriwe? Nirune ya kadang-kadang pakai A, kadang-kadang pakai B, kadang-kadang pakai C. Tapi aja A, B, C digabung jadi apa? Satu, bukan. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena Rasulullah SAW tidak pernah menggabungkan itu. Yang ada Nabi kadang pakai A, kadang pakai B, kadang pakai C. Tapi kalau A, B, C, D, E digabung jadi satu, menurut sebagian ulama itu nggak pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW, maka tidak usah digabung. Ya. Ustaz, kenapa sih Ustaz? Kok kita meragamkan bacaan doa iftitah? Yuk, karena itu sunnah Nabi. Itu jawaban yang pertama. Karena itu sunnah Nabi. Buktinya apa? Buktinya Nabi juga kadang-kadang gonta-ganti bacaannya. Nah terus hikmah yang lain apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, supaya bacaan kita itu tidak bersifat otomatis. Otomatis siapa Bu? Otomatis ya refleks. Jadi begitu takbiratul ihram langsung apa? Allahumma ba'id baini. Bagi yang bacanya Allahumma ba'id. Bagi yang bacanya wajah tu wajhiyah langsung wajah tu wajhiyah. Ora ganti-ganti. Pirang tahun mau Bu? Pirang tahun mau ora ganti? 7 tahun. Akhirnya bacaan itu bersifat otomatis. Sudah di luar nopo? Di luar kepala. Saking hafale. Apa kekurangannya? Kalau kita cuma pakai satu bacaan aja, kekurangannya adalah kita jadi kurang mikir. Kurang apa Bu? Mikir. Nek kurang mikir biasanya tidak meresapi. Nek tidak meresapi ujung-ujungnya sholat mboten khusyuk. Saya tanya, khusyuk angel apa gampang? Angel apa angel banget? Kenang apa gue? Ya salah satu sebabnya karena kita bacaannya nggak gonta-ganti. Bacaannya itu tok. Akhirnya ibarat mesin on off. Ngerti on off, Bu? On off ceklek langsung murup gitu. Tanpa mikir terlebih dahulu. Coba seandainya kita mengamalkan sunnah Rasul SAW. Kita meragamkan bacaan doa istiftah kita. Salat duhur pakai A, salat asar pakai B, salat maghrib pakai C, salat isya pakai D, salat tahajud pakai E misalnya ya. Maka mau tidak mau kita akan mikir. Karena kita memaksa saat itu otak kita dalam tanda kutip. Memaksa otak kita untuk mikir bacanya kayak apa. Ketika kita memaksa otak kita untuk berpikir, maka hati kita pun juga akan berusaha
untuk merenungi apa makna dari bacaan itu. Ujung-ujungnya kita akan terbantu untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Ustaz, aku jadi pengen Ustaz sinau sing 10 bacaan itu. Maka tetap berangkat. Tetap nopo? Berangkat. Ya, insyaallah kita akan kaji satu persatu pada pengajian-pengajian yang akan datang, andaikan tidak ada halangan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya disampaikan. Baik, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan, Ustaz. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ketika kita mau sholat, yang benar itu membaca ta'awud dan seterusnya, membaca ta'awud dulu atau membaca doa istiftah dulu, Ustaz? Dan apakah ketika kita sholat harus melafalkan niat? Jazakumullah khairan. Ketika sholat, apakah kita membaca ta'awud? Iya, tapi membaca ta'awudnya itu bukan sebelum sholat. Tapi membaca ta'awudnya adalah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kapan Bu membaca ta'awudnya? Sebelum membaca surat Al-Fatihah, bukan sebelum sholat. Ya. Berarti bacaan sebelum sholat adalah takbiratul ihram, atau itu termasuk awal sholat. Kata Nabi SAW, kata sahabat yang meriwayatkan hadis tentang sholat Nabi SAW, kana idza tawajjahal kiblata kabbar, atau kana idza istaqbalal kiblata kabbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah menghadap kiblat, maka beliau segera bertakbir. Jadi enggak ada bacaan yang diucapkan sebelum takbir, enggak ada. Ya, tadi pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Niat itu tempatnya di mana, Bu? Di dalam hati. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi begitu menghadap ke arah kiblat, maka bertakbir. Masih ingat, Bu, habis takbir apa tadi? Membaca doa istiftah, baru membaca Al-Fatihah. Nah, berarti ta'awudnya bukan sebelum Al-Fatihah, bukan sebelum iftitah, tapi sebelum Al-Fatihah. Jadi setelah membaca doa iftitah, kemudian kita berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian membaca doa, membaca surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya keluar dari tema, Ustaz. Ustadz, mengapa dalam ayat Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan kata ganti kami, bukan aku? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Kenapa Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menggunakan kata ganti kami, bukan aku? Saya luruskan dulu pertanyaannya. Bukan seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa kadang-kadang Allah menggunakan kata ganti kami, tidak selalu aku. Karena di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata ganti kami dan kata ganti aku. Jadi enggak cuma kami tok di dalam Al-Quran. Contoh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, maka ketahuilah bahwa aku adalah dekat. Di sini Allah menggunakan kata ganti nopo? Aku. Ya. Di dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami
lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat lehernya kami. Jadi Allah Azza wa Jalla terkadang menggunakan kata ganti aku dan terkadang menggunakan kata ganti kami. Kalau aku ya jelas lah ya, karena Allah itu tunggal. Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu tunggal. Lah kalau kami Ustadz, kami itu kan biasanya untuk kata ganti orang banyak Ustadz. Kenapa kok Allah menggunakan kata ganti kami? Jawabannya kata para ulama dalam rangka untuk menegaskan kebesaran Allah. Kenapa Bu? Menegaskan kebesaran Allah. Jadi dalam bahasa Arab kata kami itu tidak selalu digunakan untuk menjadi kata ganti dari satu orang. Tapi juga tidak selalu digunakan sebagai kata ganti untuk banyak orang. Kadang-kadang kata kami juga dipakai untuk menggantikan satu orang dengan maksud untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran. Jadi jawabannya kami, kata ganti kami ketika dipakai untuk mengungkapkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menunjukkan bahwa Allah itu lebih dari satu, tapi untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha agung, maha besar. Itu maksudnya. Baik. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana jika berwudu di tempat kamar mandi umum tapi tidak menggunakan air yang mengalir, akan tetapi dengan menggunakan gayung? Bagaimana, apakah hukum wudunya sah Ustadz? Apakah sah kita berwudu di kamar mandi umum menggunakan gayung, bukan air yang mengalir? Selama airnya suci maka sah. Selama apa Bu? Airnya suci maka sah. Yang jadi masalah kamar mandi umum yang masuk ke situ orangnya umum. Namanya juga kamar mandi umum. Apalagi kalau embernya rendah. Embernya apa? Rendah. Rendah gue maksudnya sejajar dengan kloset. Mungkin atau tidak ada orang masuk kamar mandi umum dan dia buang air sambil berdiri. Sangat mungkin. Terus air seninya nyiprat kemana? Ke ember. Mungkin. Dan embernya biasanya kecil apa besar? Kecil. Maka untuk kehati-hatian, untuk apa? Kehati-hatian. Untuk kehati-hatian, mendingan ciduknya tadi itu kita ambil air dari mana? Dari kerannya. Biasanya kan walaupun kamar mandi umum tetap ada apanya? Keran. Kita pakai ciduk, kita ambil airnya dari mana? Dari keran. Nah, baru kita wudu pakai ciduk, pakai air yang ada dalam ciduk tadi itu, dalam gayung tadi itu. Itu lebih apa? Lebih aman lah, lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati daripada kita ngambil apa? Air yang sudah ada di ember, apalagi embernya kecil dan posisinya rendah, sehingga kemungkinan ada air seni yang masuk ke situ sangat besar. Ya, apalagi itu kamar mandi apa? Kamar mandi umum. Jadi yang bermasalah itu bukan berwudu dari gayung, itu tidak masalah. Berwudu pakai gayung itu tidak apa-apa. Bahkan dulu Nabi SAW itu wudunya juga seperti itu. Ya. Jadi keran, nuwun sewu, keran. Ya. Keran itu di zaman Nabi SAW belum terlalu umum. Ya. Mereka wudunya pakai apa? Pakai gayung. Ya. Sehingga tidak ada masalah wudu pakai gayung. Yang dipermasalahkan bukan wudu pakai gayungnya, tapi yang dipermasalahkan adalah airnya, khawatirnya apa? Ada najisnya.
Ya, khawatirnya ada najisnya. Apalagi kalau airnya cuma sedikit. Lain cerita kalau airnya banyak, 2 kullah, itu lain cerita. Saya kira cukup ya. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.